Ya, makin hari Amin Rais makin stres. Ya. Bagaimana tidak, hari-hari setelah sempat riang gembira sebentar melihat video saya sebelumnya bahwa IKN di stop pembangunannya nanti di tanggal 10 menjelang peringatan 17 Agustus. Ya. Bentaran doang. Dan sekarang ternyata Amin Rais makin stres setelah melihat bahwa IKN stop sementara doang. Iya. Kesetresannya Amin Rais ditunjukkan dari video-videonya Amin Rais, izin state Mbah Amin, di channel YouTube-nya bahwa hari-harinya Amin Rais menghitung tanggal dan memonitor progres yang terjadi di IKN. Jadi Mbah Amin itu kerjanya tiap hari menghitung hari, detik demi detik. Bagus. Wah, nanti kena hak paten nggak ya? Masaku nanti apakah ada? Jadi hari-harinya Amin Rais itu hanya menghitung hari. Gila ya, saking stresnya ya. Saking stresnya, saking bencinya ke Jokowi dan pengen melihat gagal IKN, gila ya. Coba kita lihat dulu video Amin Rais. Hari ini sudah tanggal 11 Juli. Jadi bulan Juli tinggal 19 hari lagi. Kemudian kita masuk ke 1 Agustus ya. Gila ya, hari-harinya Amin Rais hanya menghitung hari. Menghitung hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Ya Allah, Amin Rais ternyata hari-harinya menghitung hari, ngitung tanggal. Menghitung hari, detik demi detik. Masaku kini apakah ada? Nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gila, Amin Rais gila. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Rabb, sadarkan Amin Rais ya Rabb. Masya Allah, hari-harinya ngitung hari, pengen ngeliat IKN gagal. Gila, segitu bencinya, segitu sakit hatinya, segitu pendengkinya Amin Rais. Gila. Amin Rais ngapain sih sebenarnya ngitung hari setiap hari itu? Coba kita lihat video lanjutnya. Bagaimana Mas Basuki Hadimulyono, Menteri PUPR, sekarang menjadi penguasa puncak yang paling bertanggung jawab mengenai proses pembangunan IKN yang buat saya pasti mangkrak. Ya, saya ulangi lagi, pasti mangkrak. Ini calon penghuni surga ngakunya loh. Kalau kata-kata ini menurut saya ya, yang nggak tahu agama, melebihi kuasa Allah. Dia bilang, IKN pasti mangkrak. Dia ulangin lagi, dia tegaskan lagi. Saya ulangin lagi, IKN pasti mangkrak. Menurut saya bukankah ini melebihi kuasa Allah ya? Min, kan kamu tahu agama, Min. Mantan ketua PP Muhammadiyah. Kalau gua kan murid lo tuh. Ya, setahu saya sih, ya bagaimana ya? Kok lepas kontrol, lepas kendali begini ya, Min ya, kamu ya? Saking bencinya ya, saking pendengkinya, dia udah memvonis, dia udah menghukum, dan dia udah memastikan pasti mangkrak. Saya ulangin, pasti mangkrak. Gila. Amin, amin. Coba istighfar, Min. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah. Aduh, Mbah Amin, Mbah Amin. Mbah Amin nggak takut ya? Nggak takut dosa? Apa dianggapnya nggak dosa? Mbah nggak takut dosa. Apa dianggapnya itu nggak dosa?
Atau menganggapnya justru malah kamu pahlawan gitu? Luar biasa, Amin. Oke, kita lanjutkan videonya. Tetapi di berbagai kesempatan ini Menteri kita, Mas Basuki, mengatakan bahwa seolah-olah semua sudah oke, Juli akhir sudah selesai. Ya, jadi saya hanya menunjukkan kepada Anda sekalian betapa optimisme Mas Basuki itu memang sama sekali tidak ada dasarnya. Dan ini menurut saya amat sangat tidak elok. Jadi masih saja membimbing, menyalah-arahkan, ya menipulah, membohongi rakyat Indonesia seolah-olah semua sudah oke, tidak ada masalah. Sementara Jokowi sendiri itu juga menggunakan logika akrobatik, maaf. Insya Allah. Min, yang membohongi rakyat itu kamu, Min. Yang penipu itu kamu, Min. Ingat kata Gus Dur barusan di video saya sebelumnya? Ternyata kamu tuh penipu ya? Loh, aku mah baru tahu lah. Kalau gak Gus Dur ngomong begitu, udah 100% saya percaya. Kenapa? Ya selama ini aku memuji-muji kamu, Min. Tapi ternyata kan aku baru tahu bahwa kamu tuh penipu ternyata. Itulah, Min. Kan ada pameo ya. Orang itu adalah apa kata dalam mulutnya. Orang itu adalah apa kata-kata yang keluar dari mulutnya. Itu mencerminkan dirinya. Kalau bilang Pak Bas itu penipu, ya kamu penipu. Kalau Pak Bas itu menipu rakyat, ya kamu berarti menipu rakyat. Kan kalau gelas isinya kopi, kita tuang kopi. Isinya susu, kita tuang isinya susu. Gelas isinya air putih, kita tuang isi air putih. Gelas itu ibarat otak kita, pribadi kita. Ya kalau penipu, ya ngomong penipu terus, ngatain orang penipu, ya kamu sendiri sebenarnya penipu. Itu, Min. Ya Allah. Ini gua bahas penipu. Min, Pak Bas ngomong begitu itu tidak asbun, Min. Di pembangunan di semua proyek itu ada namanya kurva S. Kurva S itu adalah untuk memonitor progres atau bobot pekerjaan sebuah proyek itu sampai berapa persen. Kalau Pak Bas ngomong seperti itu, 40%, 60%, 70%, 80%, itu bukan asbun. Itu ada dasarnya. Bukan berarti tidak mendasar yang kamu bilang. Ente kadang-kadang nggak ngerti teknis lu. Bisanya ngajar aja. Bisanya nulis buku aja, Min. Bisanya nipu, ya udah nipu deh. Nah, ini nipu nih. Membohongi rakyat nih. Oh iya sih, ini bagian dari profesi membohongi rakyat sih ya. Ya bener juga sih. Gitu, Min. Sekali lagi ya, namanya kurva S. Kamu browsing deh. Buat apa sih kurva S itu gunanya? Buat lampiran tagihan, buat laporan, dan lain-lain. Dan monitoring progres pekerjaan, sampai berapa persen bobotnya. Nggak ada yang ngarang-ngarang. Nggak ada yang nipu-nipu, Min. Nggak ada yang asal bunyi, asbun kayak kamu. Nggak ada yang membohongi kalau ngomong seperti itu, Min. Kalau progres sebuah pekerjaan. Aduh, amin, amin. Saking pendengkinya Amin Rais kepada Jokowi, saking hati busuknya Amin Rais kepada Jokowi, saking jeleknya otak Amin Rais kepada Jokowi, dia meminta ke Jokowi untuk konferensi pers. Sudahlah, konferensi pers. Menyampaikan kepada rakyat Indonesia bahwa proyek IKN gagal. Tidak ada investor. Loh, kamu ngajarin Jokowi, Min. Walaupun kamu profesor gitu ya. Jokowi hanya seorang insinyur kehutanan gitu ya. Ya jauh, Min. Jauh banget, Min. Serius, beneran. Serius. Leadership-nya, mengelola negara. Even itu politik, yang kamu profesor politik, kalah jauh dengan Jokowi. Kalau selama ini ada video Amin, selalu saya sandingkan dengan progres pembangunan gedung-gedung di IKN. Sekarang saya akan sandingkan dengan moda transportasi taksi udara untuk masa depan IKN. Amin Rais biar tambah stres lagi. Ngelihat progres pembangunan gedungnya itu udah stres. Apalagi ngelihat
moda transportasi taksi udara ini nih, tambah stres dia mah. Dan taksi udara ini sudah ada di Balikpapan. Juli sekarang ini akan dilakukan uji coba menjelang 17 Agustus. Nah, nanti teman-teman kalau ngelihat ada taksi terbang mondar-mandir di atas udara IKN, nah itu memang moda transportasi taksi terbang untuk IKN. Tanpa sopir, autonomous. Jadi penumpang langsung naik, ya bisa terbang kemana-mana. Amin mah nggak nyampe otaknya kayak beginian. Oh biasa naik kebo nih. Naik kebo di Jogja, di Sleman. Nggak nyampe. Pemikiran Amin nggak nyampe. Swear nggak nyampe. Sumpah nggak nyampe. Makanya karena nggak nyampe, saya tampilkan dalam video ini supaya Amin tambah step. Teman-teman, tapi disclaimer dulu ya, bahwa video ini adalah ilustrasi, tapi ini sebagai gambaran ya memang seperti ini, wujud barangnya nanti, moda transportasinya. Tapi narasinya adalah real berita terupdate yang saya ambil dari beberapa sumber lain. Sekali lagi, videonya adalah ilustrasi, kalau narasi beritanya real. Oke, seperti apa taksi terbang di IKN? Cek it out. Beberapa bagian dari taksi terbang atau Sky Taxi yang menjadi bagian dari moda transportasi Urban Air Mobility di Ibu Kota Nusantara atau IKN telah tiba di Balikpapan, Kalimantan Timur. Taksi terbang berjenis optionally piloted personal atau passengers air vehicle sudah dilakukan perakitan. Barangnya sudah sampai di Balikpapan dalam beberapa palet di depan, dibuka, kemudian dirakit. Setelah dirakit, nanti kita akan coba, kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono kepada awak media, kendaraan yang dikembangkan oleh Korea Aerospace Research Institute dan Hyundai Motors Company sebenarnya sudah tiba di Pelabuhan Semayam Balikpapan sejak tanggal 9 Mei. Perakitan dilakukan setelah baterai kendaraan tiba pada 6 Juni. Baterai untuk kendaraan sudah berada di Jakarta dan rencananya tiba di Samarinda 6 Juni. Pembukaan palet di Bandara Aji Pangeran Tumenggung, Pranoto, Samarinda pada awal Juni. Dengan adanya pembukaan palet itu, lanjut Bambang, artinya tahap pengurusan izin impor telah dimulai. Maka dari itu, dia pun mengajak para sivitas akademika lokal agar ikut memantau dan mengevaluasi uji coba taksi terbang tersebut. Teman-teman di Samarinda bisa lihat nanti uji coba. Kita lihat uji cobanya bagus atau tidak. Nanti ada evaluasi tentang kinerja, evaluasi teknis, dan disitulah saya mengharapkan teman-teman dari sivitas akademika juga dilibatkan tuturnya. Terpisah Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Muhammad Ali Berawi memastikan uji coba moda transportasi udara itu dilakukan pada Juli 2024, yaitu sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan pihaknya sebelumnya. Sesuai dengan target jadwal POC atau Proof of Concept dan arahan Kepala Otorita IKN, kegiatan perakitan dan inspeksi akan dimulai pada awal Juni dan dilanjutkan uji coba terbang pada Juli 2024. Menjelang perhelatan 17 Agustus di IKN, kegiatan uji coba akan dilakukan selama sebulan penuh di Bandara APT Pranoto Samarinda dan melalui serangkaian pengujian dan kajian kelayakan. Terang Ali. Muhammad Ali mengatakan setelah uji coba selesai, Hyundai sebagai produsen rencananya akan mengembangkan skema bisnis di Amerika Serikat. Setelah itu baru akan melalui tahap produksi massal dan dikomersialkan. Kami juga berharap dengan terbentuknya tim teknis antara Hyundai dan PT Dirgantara Indonesia dapat melakukan pengembangan teknologi industri secara masif ke depannya, pungkasnya. Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono telah menandatangani nota kesepahaman untuk membangun ekosistem Advanced Air Mobility di Indonesia dengan Hyundai Motor Company di Bali pada saat G20 Summit tahun 2022. Pemanfaatan mobilitas ruang udara ini menjadi opsi untuk IKN yang disebut menjadi kota masa kini dan masa depan serta menjadi bagian yang berperan aktif dalam pengembangan teknologi dunia. Apa nggak tambah stres Amin ngeliat ini? Ya stres lah, masa enggak? Masa enggak? Tambah stres lah. Selama ini kan yang dimonitor Amin kan gedung-gedungnya terus gitu ya. Ya sekarang gue coba tampilkan versi lain. Ini taksi terbang.
Dan ini yang akan mundar-mandir nanti di IKN. Di IKN itu selain taksi terbang, moda transportasi yang lain adalah listrik tanpa driver atau autonomous vehicle. Sama, taksi terbang ini juga autonomous vehicle. Tanpa sopir, tanpa pengendara. Iya. Nggak kayak naik kebo di Sleman, Min. Lu kan taunya naik kebo, ini susah kalau diajak bicara yang kayak gini-ginian. Walaupun sekelas profesor, ya, mengambil pendidikannya di US, ya, tapi ya faktanya bagi Indonesia ya cuma ngobrak-ngabrik UUD 45 doang kan. Maafi faedah. Oke ya teman-teman ya, itu nanti yang akan hadir di IKN dan mewarnai udara IKN. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.